Ya, harga cabai melonjak di pasaran. Lalu bagaimana dampaknya pada petani cabai? Selain itu, bagaimana warung-warung makan mensiasati kenaikan harga cabai agar tidak merugi? Sudah ada reporter kami Bunga Ayu di Rumah Makan Padang Mini Jaya, Jakarta. Tapi terlebih dahulu kita sapa Bapak Sukarman, Ketua Kelompok Tani Gisik Pranaji Kulon Progo. Selamat siang, Bapak Sukarman. Selamat siang. Ya, Pak Sukarman, harga cabai sedang meroket nih di pasaran. Bapak selaku petani, bagaimana? Apakah justru menikmati lonjakan harga cabai yang saat ini sedang tinggi, Pak? Ya, menikmati. Tapi menikmatinya sampai bulan Januari saja, karena ini sudah habis. Panen terakhir bulan Januari. Baik. Harga yang Bapak dapatkan saat ini berapa, Pak, untuk per kilogram cabai dari petani? Per kilogram 94.000 untuk cabai rawit, kemudian sekitar 50.000 itu cabai keriting, merah keriting di tingkat petani. Pak, kabarnya banyak petani yang gagal panen karena banjir. Apakah Bapak sempat mengalami gagal panen juga? Kalau kami tidak mengalami gagal panen, tetapi memang waktunya sudah tua lah, tanaman itu sudah tua, sudah saatnya ganti tanaman baru. Baik, Pak Sukarman, tadi Bapak mengatakan harga per kilogram cabai dari tangan petani adalah sekitar Rp94.000, lalu kemudian dijual dengan harga hampir Rp140.000. Itu mengapa harganya bisa naik cukup tinggi di para pedagang di pasar? Kemungkinan kalau yang di pasar itu karena belinya eceran. Kalau di tingkat petani kan belinya borongan, jadi ada berapa kuintal atau berapa ton gitu. Ada beberapa pasar yang stok cabainya menipis. Kondisi ini kira-kira bertahan berapa lama ya, Pak? Ya, ini kalau kami bisa panen lagi bulan Mei. Jadi kalau yang dari Kulon Progo itu saat ini memang sedang kosong. Tidak ada sedang tanam semua, paling cepat bulan Mei lah. Baik, lalu bagaimana Anda memenuhi pasokan ataupun permintaan di pasar sembari menunggu panen lagi? Yang jelas kami tidak bisa memenuhi pasokan karena itu kami sedang persiapan tanam, sedang sibuk-sibuknya tanam cabai, sehingga untuk memenuhi pasaran yang terutama yang di Jakarta jelas tidak mungkin mampu. Baik, berarti ada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sembari menunggu panen di bulan Mei. Terima kasih Pak Sukarman atas waktunya berbincang di Anyu Siang. Kita akan melihat Syafa dan juga pemirsa ke Bunga Ayu. Apakah ada dampak untuk para penjual masakan Padang, Bunga, dengan harganya cabai yang naik? Ya, baik Safa dan juga Deta, memang dampak kenaikan harga cabai ini tidak hanya dipengaruhi oleh petani saja, namun juga dirasakan oleh pedagang warung seperti Rumah Makan Padang. Yang kita ketahui Rumah Makan Padang ini dengan ciri khas pedas, pastinya dengan bahan baku cabai. Nah, apa saja sih cara-cara dari pengelola makanan Padang ini untuk mensiasati? Kita langsung masuk saja ya. Safa dan juga Deta, kalau kita mengingat kembali apa saja sih menu-menu yang biasanya dikelola dengan bumbu-bumbu cabai. Kita boleh lihat dulu menunya ke dalam dulu ya. Saya coba bergeser di sini. Permisi ya Pak, tadi kita sharing-sharing sebentar. Nah, pemirsa juga bisa melihat menu-menu makanan Padang yang didominasi dengan cabai. Kita juga bisa langsung bertanya aja sama pengelola yang di sini dengan Pak Misna ya tadi. Pak Misna, boleh diceritakan nggak sama pemirsa iNews, ini kan sudah ada dampak dari kenaikan harga cabai. Ada nggak sih Pak dampak sendiri dari rumah makan makanan Padang ini? Seperti apa tuh Pak? Ya dampaknya ya mungkin agak kurang lah konsumennya juga, cabainya juga agak kurang juga gitu. Mungkin ya bisa mungkin cepat diatasi lah, cabainya biar cepat biar stabil lagi gitu. Pemirsa bisa melihat ini Pak, cabainya ada sedikit sekali ya Pak ya? Iya, agak ngurangin gitu. Emang harus dikurangi gitu porsinya ya Pak? Jadi tadinya yang 2 kilo jadi sekilo gitu. Oh gitu? Ya, yang tadinya 4 kilo jadi 3 kilo. 1 kilo biasa Bapak beli berapa sih Pak? Kurang lebih 80. 80.000. Itu biasanya dalam semua menu ini Bapak butuhkan berapa kilo? Ya kadang-kadang makan dengan 4 kilo, kadang 3 kilo.
Tapi Bapak sempat menaikkan harga juga nggak Pak? Mungkin untuk pembelinya di sini? Kalau masalah kenaikan enggak. Ya sementara nih enggak bisa dinaikin nih. Biar stabil dulu nih harga-harganya. Sempat ada komplain nggak nih Pak tentang rasa? Kan rasanya kalau dikurangi pasti rasanya juga kurang nih Pak, gimana? Enggak sih, enggak ada komplain. Biasalah, konsumennya juga masih enak-enak aja. Oke, peminatnya masih banyak ya? Masih banyak ya. Baik, terima kasih Pak Misno atas waktunya. Silakan dilanjut kembali Pak. Nah, Safa dan juga Deta itu tadi dampak-dampak yang dirasakan oleh pedagang kecil, khususnya ini rumah makan Padang kecil. Biasa juga konsumennya adalah para pekerja atau karyawan dan juga driver-driver ojek online. Dan cara-cara tadi dengan cara mengurangi porsi dari cabai, itulah cara siasati dari pemilik atau pengelola rumah makan Padang. Safa, Deta. Ya, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari Rumah Makan Padang di kawasan Jakarta Pusat.